Terima kasih pimpinan. Dinamika tanggapan ini kalau tetap begini maka tidak tuntas, karena persoalan tentang aset ini sudah secara detail menjadi catatan BPK. Tugas kita adalah mengeksekusi catatan itu sebagai bentuk kepatuhan kita pada temuan itu. Terhadap semua pernyataan diharapkan supaya identifikasi masalah terkait aset itu detail. Menarik tadi penjelasan berkaitan dengan tiga hal mendasar, baik itu hukum, fisik maupun administratif. Kalau boleh penjelasan itu dipilah. Berkaitan dengan masalah aset berkenan dengan aspek fisik, sekian banyak masalah kita. Administratif sekian banyak masalah. Hukum sekian banyak masalah. Dari sekian itu sudah berapa banyak yang dieksekusi, hambatannya di mana? Kalau tidak, forum ini hanya mengurai sekian banyak hal berkaitan dengan aset, kemudian eksekusinya tidak jalan. Lalu yang kedua, saya lebih berbicara tentang yang strategis, dan bagi kita tidak patuh. Harap supaya TAPD juga dalam paham besarnya itu merujuk pada RPJMD. Karena buku suci pemerintah daerah itu RPJMD. Kalau membaca implementasi misi ke-6 Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam RPJMD, supaya juga jangan sampai setiap kali ada masalah kita selalu menghadirkan narasi pembenar atas temuan-temuan itu. Padahal dokumen yang menjadi rujukan kerja kita itu termuat secara terang-benderang. Izinkan saya membaca di situ untuk juga menjawab penjelasan berkaitan dengan aset tadi. Misi ke-6, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menata dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa sasaran di situ, tapi bagi saya yang penting di diskusi kita hari ini dua. Yang pertama itu, sasaran pertama, terwujudnya revolusi kerja apik, aspiratif, produktif, inovatif, integratif, konkret, kontributif, dan kompetitif sebagai human capital manajemen melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi dan teknologi. Indikatornya, cakupan layanan e-government, pemerintahan elektronik. Tapi kalau penjelasan tadi yang tadi ditanggapkan Pak Peter, tidak ada sinergisitas. Artinya ini, kalau semua pelayanan berbasis elektronik, kontrolnya mudah. Penjelasan tadi masih berbasis manual. Lalu bagaimana target capaian ini? Tahun pertama pencapaian 20%, tahun kedua 20%, ketiga 20%, sampai tahun kelima 20%. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap target RPJMD ini untuk membreakdown misi ke-6 Bupati dan Wakil Bupati? Kalau tidak kita bicara di tataran teknis operasional, padahal buku suci RPJMD sudah memuat secara terang benderang di situ. Yang kedua, sasaran yang kedua berkaitan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah. Indikatornya opini BPK terhadap laporan keuangan. Tahun pertama sampai tahun kelima target kita adalah wajar tanpa pengecualian. Hasilnya apa? Wajar dengan pengecualian. Yang lebih ironis, hampir setiap tahun temuan BPK itu selalu aspek-aspek yang sama saja yang menjadi soal. Makanya tadi saya bilang, hari ini kita bicara di tahun anggaran 2019, tapi referensi pembandingnya harus tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya juga yang diangkat BPK aset, tahun ini juga aset yang sama. Untuk apa penjelasan hari ini? Tidak ada guna penjelasan itu. Karena temuan di tahun 2018 tidak ditindaklanjuti, maka di 2019 temuan kembali pada perspektif yang sama. Itu saja. Makanya tadi penekan dari Pak Peter, sudah ada temuan mau realisasi ya. Tapi kalau setiap tahun temuan aspek SPI substansinya sama, aset kepatuhan sama saja. Itu sudah pimpinan, dua catatan, satu yang sifatnya teknis tapi bagi saya yang strategis itu.
Kalau semua perencanaan pembangunan itu merujuk pada RPJMD, yang kita diskusikan ini sebenarnya tereliminasi dengan sendirinya kalau berbasis itu. Tapi ini kalau hanya sebatas dokumen sebagai kepatuhan kita pada tata kelola pemerintahan daerah, bagi saya ini juga omong kosong. Dan berbicara tentang laporan pertanggungjawaban, harus indikatornya ini yang tercapai. Tapi kalau hari ini rujukan pencapaian target kita 20% tidak tercapai, ngapain kita berbicara? Karena dokumen rujukan kita adalah RPJMD. Keberhasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah diukur dari pencapaian indikator dalam RPJMD. Itu kalau kita paham tentang tata kelola pemerintahan daerah. Tapi kalau berbicara soal teknis, satu angkat masalah, BPK juga sudah menuangkan itu sebagai masalah. Tugas kita adalah mengeksekusi masalah itu supaya di tahun berikut tidak lagi temuan hal yang sama. Gitu. Jadi untuk saya begitu, penjelasan teknis ini segala macam sebenarnya dalam tanda petik itu narasi pembenaran. Dan kalau tahun depan juga temuan datang kita rapat banggar juga penjelasan yang sama, ya kita ada dalam lingkaran yang sebenarnya kita tidak pernah keluar dari masalah. Oleh karena itu saya mau bilang, hadirlah sebagai masalah sekaligus sebagai solusi. Ini tantangan untuk pemerintah daerah. Terima kasih Pak Pimpinan.